Inilah 7 fakta komunisme di Israel dan Palestina. Fakta pertama, Partai Komunis muncul di masa mandat Inggris. Maret 1919, Partai Komunis terbentuk pertama kali di Israel yang masa itu masih bernama Palestina. Komunisme karena ada orang Yahudi dari Uni Soviet mudik ke Israel. Di saat yang sama, Sionis kiri di Soviet juga membentuk Partai MPS. MPS berjuang mendirikan negara Yahudi sosialis di Palestina. MPS membuka perwakilan di Palestina dengan nama Partai Komunis Palestina atau PCP, beranggota 450 orang. Fakta kedua, Inggris melarang Partai Komunis di Palestina. Tahun 1921, Inggris sebagai pemegang mandat di Palestina melarang PCP. Tahun 1924, PCP bergabung dengan sosok Joseph Berger, membentuk PKP Partai Komunis Palestina. Ia juga mendirikan Partai Komunis Lebanon. Fakta ketiga, Partai Komunis Arab Yahudi pecah karena kerusuhan Arab. 29 Agustus 1929, Mufti Yerusalem Haji Amin Al-Husseini menyerang komunitas Yahudi yang berakibat 133 orang Yahudi tewas. 116 Arab tewas di tangan tentara Inggris dan Haganah, milisi Yahudi. Kedekatan Mufti Yerusalem dengan Hitler dan Mussolini membuat Partai Komunis menjauh dari Arab Palestina. Seksi Yahudi dalam Partai Komunis bubar tahun 1939. Mei 1943, Partai Komunis di Palestina resmi terpecah berdasarkan etnis Yahudi dan Arab. Fakta keempat, Komunis Arab dan Yahudi bersatu lagi saat Israel merdeka. Setelah Israel merdeka tahun 1948, Komunis Yahudi dan Arab bersatu kembali membentuk Partai Komunis Israel, CPI. Meir Vilner, anggota Partai Komunis, menjadi penanda tangan deklarasi kemerdekaan Israel termuda, yakni dalam usia 29 tahun. Vilner menjadi anggota Knesset mewakili komunis dari tahun 1949 hingga 1990. CPI membentuk Hadass, Front Demokrasi untuk Perdamaian dan Kesetaraan tahun 1977. Hadass mendukung dua negara untuk dua bangsa. Hadass dan Maki, Partai Komunis Israel, kini paling getol berunjuk rasa menentang pemerintah Israel. Fakta kelima, Partai Komunis di Gaza dan tepi barat. Arab komunis yang tidak menjadi warga negara Israel membentuk Partai Komunis Yordania. Mantan anggota Partai Komunis Palestina (PCP) dan Liga Pembebasan Nasional membentuk Partai Komunis Gaza yang dikuasai Mesir. Tahun 1951, cabang dibuka di tepi barat yang dikuasai Yordania. Tahun 1975, Organisasi Komunis Palestina (PCO) berdiri di tepi barat. Tahun 1982, PCO pecah menjadi Partai Komunis Palestina (PCP). Tahun 1991, PCP menjadi Partai Rakyat Palestina yang kerap berunjuk rasa terkait persoalan buruh. Fakta keenam,
Partai Komunis Arab di Israel. Meski Partai Komunis Israel punya anggota Yahudi dan Arab di Knesset atau Parlemen Israel, pada tahun 1965 terjadi konflik internal yang menghadirkan Partai Komunis baru mayoritas Arab, Raqqa. Tahun 1989, Raqqa berubah nama menjadi Partai Komunis Israel Maki, sebagai satu-satunya partai komunis di Israel. Maki mempunyai koran bahasa Arab bernama Al-Ittihad. Di Knesset atau Parlemen Israel, 8 anggota Arab Israel mewakili Hadass dan Maki pada tahun 2015. Dan 4 kursi dari Hadass pada Knesset periode ke-23 tahun 2020. Fakta ketujuh, tokoh Arab komunis di Israel beda agama, satu ideologi. Komunisme bukan hanya menyatukan etnis berbeda Arab dan Yahudi, tetapi juga menyatukan pemeluk agama. Tawfik Sayyad, Arab Muslim kelahiran Nazaret, Israel ini bergabung dengan Partai Komunis Israel sejak Oktober 1948. Ia menjadi anggota DPRD Nazaret dari komunis. Usai kuliah Political Economy di Moskow tahun 1964, Sayyad menjadi sekretaris Partai Komunis Cabang Nazaret. Tahun 1973, Sayyad menjadi anggota Knesset mewakili Raqqa. Tahun 1975, Sayyad menjadi wali kota Nazaret. Sayyad dianggap menjadikan Nazaret, kota Yesus Kristus hidup, menjadi terarabisasi. Taufik Taubi adalah Arab Kristen yang menjadi anggota Knesset tahun 1949 hingga 1990 atau 12 periode. Ia menjabat juga di Partai Hadash. Emil Habibi, penulis Arab Kristen warga negara Israel terkenal yang menerima penghargaan literatur dari Organisasi Pembebasan Palestina PLO tahun 1990. Ia menjadi anggota Knesset tahun 1952 hingga 1972 dari komunis. Ayman Odeh, Arab sekuler anggota Knesset 4 periode berturut-turut. Saat ini menjadi pemimpin Partai Hadash. Basir Barghouti, Partai Komunis Palestina, salah satu menteri kabinet pertama otoritas Palestina. Namanya dijadikan nama taman di Ramallah, ibu kota Palestina. Saudara, komunisme adalah ideologi. Penganut sebuah ideologi bisa datang dari mana saja, diyakini oleh mereka yang religius, pemeluk Yahudi, Islam, atau Kristen, orang Yahudi atau Arab. Sebagai negara demokrasi, Israel tidak melarang partai berdasarkan ideologi komunisme. Demikian pula di Palestina, partai komunis tetap bisa beraktivitas. Salam damai dari Fakta Israel.